Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Khalilullah dari PAI 5A. Di sini saya akan membuat vlog yang akan sedikit membahas tentang hakikat kurikulum pengembangan. Lanjut saja ke pembahasan. Hakikat kurikulum pengembangan merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Di dalamnya tidak hanya mengandung rumusan tujuan yang harus dicapai saja, tetapi juga pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap anak didik. Begitu pentingnya fungsi dan peran kurikulum dalam menentukan keberhasilan pendidik. Karena itu, kurikulum harus dikembangkan dengan fondasi yang sangat kuat, agar di dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM di kelas itu antara siswa dan guru di dalam belajar tidak monoton. Harus ada variasi di dalam proses pembelajaran agar terciptanya pendidikan yang baik. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut model Hilda Taba dalam bukunya yang berjudul Curriculum Development, Teori dan Praktik, yaitu poin pertama, kurikulum itu untuk menentukan tujuan pendidikan dengan beberapa langkah-langkah. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama merumuskan tujuan umum, yang kedua mengklasifikasi tujuan-tujuan, yang ketiga merinci tujuan-tujuan berupa pengetahuan. Dalamnya ada beberapa pokok. Yang pertama, fakta, ide, konsep, berpikir, nilai, sikap, emosi, perasaan, dan juga keterampilan terhadap siswa tersebut. Kemudian yang keempat, merumuskan tujuan dalam bentuk yang sangat spesifik. Adapun poin yang kedua, kurikulum itu mengidentifikasi dan menseleksi pengalaman belajar. Mempunyai beberapa langkah juga, yaitu yang pertama, mengidentifikasi minat dan kebutuhan siswa. Tentu minat dan kebutuhan siswa di dalam kelas itu sangatlah beragam. Oleh karenanya, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan sosial. Yang ketiga, menentukan keluasan dan kedalaman pembelajaran. Yang keempat, menentukan keseimbangan antar ruang lingkup dan kedalaman. Poin yang ketiga, mengorganisasikan bahan kurikulum kegiatan belajar. Di dalamnya mencakup menentukan organisasi kurikulum. Yang kedua, menentukan urutan atau sekuensi kurikulum. Yang ketiga, menentukan fokus pembelajaran. Nah, kemudian poin yang keempat adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum. Di dalamnya mencakup menentukan kriteria penilaian. Di dalam penilaian tersebut harus ada kriteria khusus di dalamnya untuk melakukan penilaian. Yang kedua, menyusun program evaluasi yang komprehensif. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang keempat, interpretasi dan evaluasi. Yang kelima, menerjemahkan evaluasi ke dalam. Langkah-langkah pengembangan kurikulum juga terdiri dari yang pertama, diagnosis kebutuhan. Yang kedua, perumusan tujuan. Yang ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi. Dan yang keempat, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Dan yang kelima, pengembangan alat evaluasi. Kemudian strategi pengembangan kurikulum. Menurut Terakjoni, strategi pengembangan pembelajaran kurikulum merupakan pola dan urutan umum pembuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi pengembangan kurikulum itu meliputi 4 strategi. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Yang ketiga, mengorganisasikan pengalaman-pengalaman belajar. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang pertama, faktornya adalah perguruan tinggi. Telah diuraikan terdahulu bahwa pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pembelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga,
mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua itu faktor masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, mempersiapkan untuk kehidupan di masyarakat. Selain bagian dan agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Oleh karenanya harus melayani aspirasi yang ada pada masyarakat. Yang ketiga, faktor sistem nilai. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat nilai baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan penerusan nilai-nilai. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus berintegrasi dalam kurikulum agar di dalam pembelajaran dapat terciptanya tujuan daripada pendidikan tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu vlog yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.